Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Garang Sabda Gemila Rahman, kemudian anggota yang lainnya Puji Agung Lestari, Hesti Sulastri, Hibdul Iman Riyadi, Ida Nurumila, dan Iqbal Septia Nugraha. Mari kita masuk ke latar belakang. Untuk latar belakang, dalam sistem periodik logam alkali terdapat pada kolom pertama paling kiri, sering juga disebut dengan golongan Ia. Terdiri dari litium Li, sodium Na, potasium K, rubidium Rb, cesium Cs, dan francium Fr. Disebut logam alkali karena oksidanya dapat bereaksi dengan air menghasilkan larutan yang bersifat basa atau alkalin. Secara umum, alkali memiliki titik leleh yang cukup rendah dan lunak, sehingga logam alkali dapat diiris dengan pisau. Unsur alkali sangat reaktif sebab mudah melepaskan elektron agar mencapai kestabilan. Konfigurasi elektron ion alkali menyerupai konfigurasi elektron gas mulia. Dengan demikian, unsur alkali jarang ditemukan bebas di alam. Unsur alkali sering dijumpai dalam bentuk senyawa. Unsur alkali umumnya bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa halida, sulfat, karbonat, dan silikat. Oleh karena itu, pada makalah ini akan dipelajari tentang kelimpahan cara isolasi reaktivitas senyawa dan reaksi dengan unsur lain, dan jenis ikatan yang terbentuk pada logam alkali. Kemudian kita masuk ke pembahasan. A. Pengertian logam alkali. Logam alkali adalah kelompok unsur kimia pada golongan 1 tabel periodik, kecuali hidrogen. Kelompok ini terdiri dari litium Li, natrium Na, kalium K, rubidium Rb, cesium Cs, dan francium Fr. Semua unsur pada kelompok ini sangat reaktif sehingga secara alami tak pernah ditemukan dalam bentuk tunggal. Untuk menghambat reaktivitas unsur-unsur logam alkali harus disimpan dalam medium minyak. Dinamakan logam karena memiliki sifat-sifat logam seperti mempunyai permukaan mengkilap dan serta mempunyai daya hantar panas dan listrik yang baik. Disebut alkali karena bereaksi dengan air dan membentuk senyawa hidroksida yang bersifat alkali atau basa. Hidrogen termasuk non-logam, walaupun dengan alkali sama-sama memiliki satu elektron pada kulit terluarnya. Berdasarkan konfigurasi elektron diketahui semua unsur alkali memiliki satu elektron yang terletak pada kulit luarnya. Persamaan ini menyebabkan unsur-unsur alkali memiliki sifat kimia yang mirip. Walaupun memiliki sifat yang mirip, tetapi unsur-unsur alkali keberadaan di alam tidak bersama-sama. Hal ini disebabkan oleh ukuran-ukuran ion alkali yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian, francium jarang dipelajari sebagai salah satu anggota unsur Ia, sebab francium adalah unsur radioaktif yang tidak stabil dan cenderung meluruh membentuk unsur baru lainnya. Dari konfigurasi elektron unsur, masing-masing memiliki satu elektron valensi. Dengan demikian, unsur alkali cenderung membentuk ion positif bermuatan 1. B. Kereaktifan logam alkali. Kereaktifan logam alkali ditunjukkan oleh reaksi-reaksi dengan beberapa unsur non-logam. Dengan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk hidrida yang berikatan ion. Dalam hal ini, bilangan oksidasi hidrogen adalah -1 dan bilangan oksidasi alkali adalah +1. Dengan oksigen dapat membentuk oksida dan bahkan beberapa diantaranya dapat membentuk peroksida dan superoksida. Litium bahkan dapat bereaksi dengan gas nitrogen pada suhu kamar membentuk litium hidrida Li3N. Semua senyawa logam alkali merupakan senyawa yang mudah larut dalam air dengan raksa membentuk amalgam yang sangat reaktif sebagai reduktor. Reaksinya dengan air merupakan reaksi eksoterm dan menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar. Oleh karena itu, bila logam alkali dimasukkan ke dalam air, akan terjadi nyala api di atas permukaan air. Dalam amonia yang sangat murni akan membentuk larutan berwarna biru dan merupakan sumber elektron yang tersolvasi atau larutan elektron. Logam-logam alkali memberikan warna nyala yang khas, misalnya Li merah, Na kuning, K ungu, Rb merah, dan Cs biru atau ungu. Warna khas dari logam alkali dapat digunakan untuk identifikasi awal pada unsur alkali dalam suatu bahan. Kemudian C. Sifat-sifat logam alkali. 1. Sifat kimia. Logam alkali merupakan unsur logam yang sangat reaktif dibanding logam-logam golongan lain. Hal ini disebabkan pada kulit terluarnya hanya terdapat satu elektron dan energi ionisasi yang lebih kecil dibanding unsur golongan lain. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, kereaktifan logam alkali makin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Reaksi dengan air, produktif
Produk yang diperoleh dari reaksi antara logam alkali dan air adalah gas hidrogen dan logam hidroksida. Logam hidroksida yang dihasilkan merupakan suatu basa kuat, makin kuat sifat logamnya, basa yang dihasilkan makin kuat pula. Dengan demikian, paling kuat yaitu dihasilkan oleh cesium. Reaksi antara logam alkali dan air adalah sebagai berikut. Reaksi antara logam alkali dengan air merupakan reaksi yang eksotermis. Li bereaksi dengan tenang dan sangat menghambat. Natrium dan kalium bereaksi dengan keras dan cepat, sedangkan rubidium dan cesium bereaksi dengan keras dan dapat menimbulkan ledakan. Kemudian reaksi dengan udara. Logam alkali pada udara terbuka dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen. Untuk menghindari hal ini, biasanya litium, natrium, dan kalium disimpan dalam minyak atau minyak tanah untuk menghindari terjadinya kontak dengan udara. Litium merupakan satu-satunya unsur alkali yang bereaksi dengan nitrogen membentuk Li3N. Hal ini disebabkan ukuran kedua atom yang tidak berbeda jauh dan struktur yang dihasilkan pun sangat kompak dengan energi kisi yang benar. Produk yang diperoleh dari reaksi antara logam alkali dengan oksigen yakni berupa oksida logam. Berikut reaksi terjadi antara alkali dengan oksigen. Permukaan mengkilap dan serta mempunyai daya hantar panas dan listrik yang baik. Disebut alkali karena bereaksi dengan air dan membentuk senyawa hidroksida yang bersifat alkali atau basa. Hidrogen termasuk non-logam, walaupun dengan alkali sama-sama memiliki satu elektron pada kulit terluarnya. Berdasarkan konfigurasi elektron, diketahui semua unsur alkali memiliki satu elektron yang terletak pada kulit luarnya. Persamaan ini menyebabkan unsur-unsur alkali memiliki sifat kimia yang mirip. Walaupun memiliki sifat yang mirip, tetapi unsur-unsur alkali keberadaan di alam tidak bersama-sama. Hal ini disebabkan oleh ukuran-ukuran ion alkali yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian, fransium jarang dipelajari sebagai salah satu anggota unsur Ia. Sebab fransium adalah unsur radioaktif yang tidak stabil dan cenderung meluruh membentuk unsur baru lainnya. Dari konfigurasi elektron unsur, masing-masing memiliki satu elektron valensi. Dengan demikian, unsur alkali cenderung membentuk ion positif bermuatan 1. B. Kereaktifan logam alkali. Kereaktifan logam alkali ditunjukkan oleh reaksi-reaksi dengan beberapa unsur non-logam. Dengan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk hidrida yang berikatan ion. Dalam hal ini, bilangan oksidasi hidrogen adalah -1 dan bilangan oksidasi alkali adalah +1. Dengan oksigen dapat membentuk oksida dan bahkan beberapa diantaranya dapat membentuk peroksida dan superoksida. Litium bahkan dapat bereaksi dengan gas nitrogen pada suhu kamar membentuk litium hidrida Li3N. Semua senyawa logam alkali merupakan senyawa yang mudah larut dalam air dengan raksa membentuk amalgam yang sangat reaktif sebagai reduktor. Reaksinya dengan air merupakan reaksi eksoterm dan menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar. Oleh karena itu, bila logam alkali dimasukkan ke dalam air, akan terjadi nyala api di atas permukaan air. Dalam amonia yang sangat murni akan membentuk larutan merupakan sumber elektron yang tersolvasi atau larutan elektron. Logam-logam alkali memberikan warna nyala yang khas, misalnya Li merah, Na kuning, K ungu, Rb merah, dan Cs biru atau ungu. Warna dari logam alkali dapat digunakan untuk identifikasi awal pada unsur alkali dalam suatu bahan. Kemudian C. Sifat-sifat logam alkali. 1. Sifat kimia. Logam alkali merupakan unsur logam yang sangat reaktif dibanding logam-logam golongan lain. Hal ini disebabkan pada kulit terluarnya hanya terdapat satu elektron dan energi ionisasi yang lebih kecil dibanding unsur golongan lain. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, kereaktifan logam alkali makin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Reaksi dengan air. Produk yang diperoleh dari reaksi antara logam alkali dan air adalah gas hidrogen dan logam hidroksida. Logam hidroksida yang dihasilkan merupakan suatu basa kuat, makin kuat sifat logamnya, basa yang dihasilkan makin kuat pula. Dengan demikian, paling kuat yaitu dihasilkan oleh cesium. Reaksi antara logam alkali dan air adalah sebagai berikut. Reaksi antara logam alkali dengan air merupakan reaksi yang eksotermis. Li bereaksi dengan tenang dan sangat menghambat. Natrium dan kalium bereaksi dengan keras dan cepat, sedangkan rubidium dan cesium bereaksi dengan keras dan dapat menimbulkan ledakan.
Kemudian reaksi dengan udara. Logam alkali pada udara terbuka dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen. Untuk menghindari hal ini, biasanya litium, natrium, dan kalium disimpan dalam minyak atau minyak tanah untuk menghindari terjadinya kontak dengan udara. Litium merupakan satu-satunya unsur alkali yang bereaksi dengan nitrogen membentuk Li3N. Hal ini disebabkan ukuran kedua atom yang tidak berbeda jauh dan struktur yang dihasilkan pun sangat kompak dengan energi kisi yang benar. Produk yang diperoleh dari reaksi antara logam alkali dengan oksigen yakni berupa oksida logam. Berikut reaksi terjadi antara alkali dengan oksigen. 3S1. Keadaan standar padatan warna putih keperakan warna putih keperakan klasifikasi dalam sistem periodik logam. Total isotop 22. Total isomer 2, isotop radioaktif 9, isotop stabil 1, elektronegativitas Pauli 0,9, entalpi atomisasi 108,4 kJ/mol, entalpi fusi 2,59 kJ/mol, entalpi penguapan 89,4 kJ/mol, panas penguapan 96 kJ/mol, volume molar 23,7 cm/mol, jari-jari ionik 2,23 Armstrong, jari-jari kovalen 1,54 Armstrong, kristal struktur CCB kubus berpusat badan. Sedangkan sifat fisika densitas 0,97 gram, titik lelah 97,5, titik didih 883, potensial standar negatif 2,7. Penemu si Humphrey Davy pada tahun 1807. Koefisien ekspansi linear thermal yaitu 70,6 kali 10 exf kurangi 5 min 5 per K. Konduktivitas thermal sama dengan 1,41 W atau cmK. Konduktivitas listrik 0,21 kali 10 exf min 6 atau ohm per senti atau ohm. Kalor jenis 1,23 J, tekanan uap 0,000143 PA pada 960 derajat. 0,5534 G. Entalpi atomisasi 160,7 kJ/mol. Entalpi fungsi 3 kJ/mol. Entalpi evaporasi 134,7 kJ/mol. Flammabilitas pendapatan mudah terbakar, kekerasan 0,6 mOh, panas penguapan 145,92 kJ/mol, volume molar 13 cm, kalor jenis 3,66 J. Titik lelehnya adalah 180,5 C. Titik didih 100.342 C. 2. Natrium sodium. Natrium ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada 1807 di Inggris. Asal simbol Na berasal dari kata Latin natrium. Unsur ini merupakan logam terbanyak dalam golongan alkali. Biasanya ia tidak meledak di udara
bersuhu di bawah 388 K. Sifat kimia: nama natrium, simbol Na, nomor atom 11, nomor massa 22,989, konfigurasi elektron 1s2, 3s1. Keadaan standar padatan warna putih keperakan warna putih keperakan. Klasifikasi dalam sistem periodik logam. Total isotop 22. Total isomer 2, isotop radioaktif 9, isotop stabil 1, elektronegativitas Pauli 0,9, entalpi atomisasi 108,4 kJ/mol, entalpi fusi 2,59 kJ/mol, entalpi penguapan 89,4. 3. Kalium K. Kalium adalah logam lunak putih keperakatan dan merupakan anggota kelompok alkali dan tebal sistem periodik, ditemukan oleh Davy pada tahun 1807. Sifat kimia: nama kalium, simbol K, nomor atom 19, dan lainnya. 4. Rubidium Rb ditemukan oleh Bunsen dan Kirchhoff pada tahun 1861 dalam mineral lepidolite dengan menggunakan spektroskop. Sifat kimia: nama rubidium, simbol atom 37, dan lainnya. 6. Francium Fr. Elemen ini ditemukan pada tahun 1963. Marguerite Perry, ilmuwan Curie Institute di Paris, merupakan unsur terberat. Sifat kimia: nama francium, simbol Fr, nomor atom 87. D. Pembuatan unsur alkali. 1. Litium Li. Sumber logam litium adalah spodumene LiSO3. Spodumene dipanaskan pada suhu 100 Celcius, kemudian ditambah H2SO4 pekat panas sehingga diperoleh Li2SO4. Campuran yang terbentuk dilarutkan ke dalam air. Larutan Li2SO4 ini kemudian direaksikan dengan Na2CO3. Dari reaksi ini terbentuk endapan Li2CO3. Setelah dilakukan pemisahan, Li2CO3 yang diperoleh direaksikan dengan HCl sehingga diperoleh garam LiCl. Garam LiCl ini akan digunakan sebagai bahan dasar elektrolisis litium. Namun karena titik lebur LiCl yang sangat tinggi sehingga 600 Celcius, maka ditambahkan KCl dengan perbandingan volume 55%. LiCl dan 45% KCl. Penambahan KCl ini bertujuan untuk menurunkan titik lebur LiCl menjadi 430 Celcius. Reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis Li adalah sebagai berikut. Selama elektrolisis berlangsung, ion Li plus dari leburan garam klorida akan bergerak menuju katoda. Ketika tiba di katoda, ion-ion litium akan mengalami reaksi reduksi menjadi pedapan Li yang menempel pada permukaan katoda. Padatan yang terbentuk dapat diambil secara periodik, dicuci kemudian digunakan untuk proses selanjutnya sesuai keperluan. Sedangkan ion Ci akan bergerak menuju anoda yang kemudian direduksi menjadi gas C12. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan unsur alkali dan senyawanya. Yang pertama ada litium. Litium banyak dipakai untuk baterai, keramik, gelas, pengikat kekerasan pada paduan logam, sintetis vitamin A pada farmasi, produksi tritium, deoksidator untuk logam tembaga dan paduannya. Adapun penggunaan litium yang lainnya yaitu yang pertama ada litium dipakai dalam kimia organik untuk membuat reagen berbasis organotium. Yang selanjutnya litium nabate dipakai dalam alat telekomunikasi seperti handphone.
Litium klorida dan litium bromida dipakai sebagai desikan. Litium dengan logam lain seperti aluminium, kromium, tembaga, dan mangan dipakai sebagai bahan pembuatan pesawat terbang. Litium fluorida dipakai pada peralatan optik seperti UV karena sifatnya yang transparan. Logam litium dan hidratnya dipakai sebagai bahan untuk bahan bakar roket. Selanjutnya ada kegunaan kalium dan senyawanya. Unsur kalium sangat penting bagi pertumbuhan. Tumbuhan membutuhkan garam-garam kalium. Tidak sebagai ion K saja, tetapi bersama-sama dengan ion Ca2+ dalam perbandingan tertentu. Unsur kalium digunakan untuk pembuatan kalium superoksida atau KO2. Dapat digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang bawah tanah, kapal selam, dan digunakan untuk memulihkan seseorang yang sedang keracunan gas. Kalium oksida KO2 digunakan sebagai konverter CO2 pada alat bantu pernapasan. Gas CO2 yang dihembuskan masuk ke dalam air dan bereaksi dengan KO2 menghasilkan O. KOH digunakan pada industri sabun lunak atau sabun lembek. KCl dan K2SO4 digunakan untuk pupuk pada tanaman. KNO3 digunakan sebagai komponen esensial dari bahan peledak, petasan, dan juga kembang api. KClO3 digunakan untuk pembuatan korek api, bahan peledak, dan mercon. KClO3 dapat juga digunakan sebagai bahan pembuatan gas Cl2 apabila direaksikan dengan larutan HCl pada laboratorium. Kalium hidroksida atau KOH, bahan pembuat sabun mandi, elektrolit, batu baterai, batu alkali. Baik, selanjutnya ada kelimpahan unsur logam alkali di alam. Sumber utama logam alkali adalah air laut. Air laut merupakan larutan garam-garam alkali dan alkali tanah dengan NaCl sebagai zat terlarut utamanya. Jika air laut diluapkan, garam-garam yang terlarut akan membentuk kristal. Selain air laut, sumber utama logam natrium dan kalium adalah deposit mineral yang ditambang dari dalam tanah, seperti halit NaCl, sulfit KCl, dan kamalit KCl, MgCl, H2O. Mineral-mineralnya ini banyak ditemukan di berbagai belahan bumi. Lalu yang terakhir ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan T elektron pada satu atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion bermuatan negatif 1. Afinitas elektron juga dinyatakan dalam kilojoule mol min 1. Unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif berarti mempunyai kecenderungan lebih besar dan dalam menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Makin negatif nilai afinitas elektron, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron, kecenderungan membentuk ion negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu rubidium atau Rb. Kegunaan rubidium dibutuhkan untuk kelangsungan hidup beberapa makhluk hidup. Misalnya oleh tumbuhan, digunakan sebagai katalis pada beberapa reaksi kimia, digunakan sebagai sel fotolistrik. Sifat radioaktif rubidium minimal 87 digunakan dalam bidang geologi, terutama untuk menentukan umur batuan atau benda-benda lainnya. Yang kelima ada cesium atau Cs. Karena cesium memiliki ketertarikan dengan oksigen, logam ini dijadikan penarik pada tabung-tabung elektron. Ia juga digunakan dalam sel-sel fotoelektrik dan sebagai katalis dihidrogenasi senyawa-senyawa tertentu. Senyawa-senyawanya yang terpenting adalah klorida dan nitrat. Yang keenam ada fransium atau Fr. Fransium ini tidak digunakan secara komersial. Dari sifat ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dalam satu golongan afinitas elektron cenderung berkurang dari atas ke bawah. Yang kedua, dalam satu periode afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Yang ketiga, kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia, semua unsur golongan utamanya mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron ini terbesar dimiliki oleh golongan halogen.
Jadi kesimpulannya dari beberapa penjelasan yang telah dibahas dalam kelompok 2 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem periodik logam alkali terdapat pada kolom pertama paling kiri sering juga disebut dengan golongan 1A. Terdiri dari litium Li, sodium Na, potasium K, rubidium Rb, cesium Cs, dan francium Fr. Disebut logam alkali karena oksidasinya dapat berlaku dengan air menghasilkan larutan yang bersifat basa atau alkalin. Logam alkali juga memiliki sifat-sifat fisika dan kimia seperti logam alkali berbentuk padatan kristalin, merupakan penghantar panas dan listrik yang baik, merupakan reduktor paling kuat, mudah bereaksi dengan air, sehingga logam harus disimpan dalam minyak tanah dan lain-lain. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.